Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Selamat pagi kepada dosen saya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran di pagi hari ini. Oke, yang pertama izinkan saya untuk menjalankan tugas 3 pada sesi kali ini. Seperti halnya yang kita tahu bahwa di era yang serba globalisasi digital di mana-mana, kita selalu terlibat dalam budaya asing dan selalu mendapatkan berbagai macam culture, berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus mempertahankan identitas bahasa Indonesia. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan identitas bahasa Indonesia? Mari simak video penjelasan berikut ini. Oke, mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi, jadi diri di tengah perubahan. Bahasa Indonesia adalah jadi diri bangsa. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, ketika ingin menjalin silaturahmi dengan orang lain, maka bahasa Indonesia adalah jembatan bagi kita untuk melaksanakan semuanya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia adalah bahasa yang merupakan jadi diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia lebih sekedar dari komunikasi. Indonesia terdiri dari beberapa budaya dan suku yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai komunikasi, tetapi alat pemersatu bangsa. Bahwa walaupun kita semua memiliki banyak budaya, banyak bahasa, tetapi kita memiliki kesatuan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia bukan hanya sekedar komunikasi, tetapi bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan untuk mempererat kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa identitas nasional, pemersatu bangsa dan warisan budaya. Mulai dari dulu bahasa Indonesia sudah ada, mulai dari nenek moyang kita. Dan mulai dari dulu sampai sekarang, identitas bahasa Indonesia tidak pernah tergoyahkan. Kita bisa memahami satu sama lain dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi walaupun bahasa Indonesia udah ada mulai dari zaman dulu, akan tetapi identitas bahasa Indonesia masih tetap terjaga. Dan ini termasuk warisan budaya yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita. Yang ketiga, globalisasi, tantangan bahasa asing, budaya populer. Jadi bahasa Indonesia di era globalisasi sudah mulai terkukus dengan adanya bahasa-bahasa asing. Oleh karena itu kita harus mempererat, kita harus menjaga dengan seutuhnya bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Indonesia harus dipertahankan? Karena seperti halnya Indonesia mempunyai amanat konstitusi, yaitu UUD 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi alangkah baiknya kita harus mempertahankan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia termasuk amanat konstitusi yang sudah ditetapkan dalam UUD 1945. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai fungsi heuristik dan referensial. Jadi kita harus mempertahankannya. Kenapa? Karena dengan adanya bahasa Indonesia kita bisa menambah pengalaman kita, menambah pengetahuan kita, menambah ide-ide kita. Yang ketiga, bahasa Indonesia merupakan regulasi pemerintah. Pemerintah sudah meregulasikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang harus digunakan dalam setiap harinya. Oleh karena itu kita harus mempertahankannya. Kendala-kendala yang dihadapi untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Pertama, kurangnya minat generasi muda. Seperti halnya di era modernisasi sekarang, bahwasanya anak-anak sudah mencampur adukkan dengan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus menanamkan bahwa kita harus selalu menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi kita tidak ketinggalan dengan bahasa-bahasa asing yang lainnya. Yang kedua, penggunaan bahasa asing yang berlebihan. Seperti halnya kita lihat dalam konten-konten kreator YouTube, Instagram, TikTok, semuanya menggunakan bahasa Inggris, seakan-akan bahasa Indonesia sudah tidak ada artinya. Yang ketiga, kurangnya adanya dukungan dari berbagai pihak. Mungkin
Tidak ada dukungan dari orang tua, mulai dari pertama sudah diajarkan bahwa bahasa ibunya adalah bahasa Inggris. Jadi alangkah baiknya ketika kita mempunyai anak nanti, kita harus mempertahankan bahasa negara Republik Indonesia. Oke, next again. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga bahasa Indonesia? Yang pertama, kita harus cinta dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Kita harus menanamkan pada hati kita bahwa kita cinta dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, dukung produk dan karya anak bangsa. Ketika anak bangsa memiliki berbagai produk yang dimana produk tersebut memuat tentang bahasa Indonesia, maka kita harus dukung, kita harus beli, kita harus support dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, pemerintah harus mempunyai peran aktif dalam menjaga bahasa Indonesia. Tingkatkan kualitas pendidikan bahasa, kemudian hari maka rakyat Indonesia, generasi-generasi seterusnya akan selalu bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, buat konten berbahasa Indonesia. Ini adalah hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin ketika kita emang mempunyai hobi, mempunyai kebiasaan untuk membuat konten, maka alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia adalah identitas, kekuatan, dan masa depan bagi kita. Mari bersama kita menjaga bahasa Indonesia, gunakan, lestarikan, dan kembangkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. See you, sampai jumpa lagi.